Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boys and girls, jumpa lagi dengan Pak Sam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kondisi Pak Sam di sini sehat dan bugar. Begitupun harapan Pak Sam kalian di rumah juga dalam kondisi sehat. Ingat, merebaknya virus ini kalian harus tetap waspada. Ketika di rumah, lakukanlah pola hidup sehat dengan selalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kalau terpaksa keluar, pakailah masker. Dan makan makanan sehat juga penting untuk menghindari virus COVID-19. Ngobrol-ngobrol tentang virus, dia adalah juga makhluk Allah. Ukurannya sangat kecil. Dia tidak bisa dilihat dengan mata kita dan lebih kecil daripada bakteri. Untuk melihatnya dibutuhkan sebuah mikroskop, bukan mikroskop biasa, tapi mikroskop elektron. Nah, karena virus ini juga makhluk hidup, dia pastinya juga akan berkembang biak, tapi tidak dengan cara bertelur atau melahirkan, tapi dia mereplika dirinya sendiri menjadi banyak. Tapi syaratnya harus butuh tubuh, butuh inang, butuh induk untuk mereplika dirinya. Ada dua jenis virus yang menyerang manusia. Ada virus DNA dan virus RNA. Kalau virus DNA dia akan menyerang antar manusia dan manusia bisa mengenalinya. Tapi kalau virus RNA adalah virus yang berasal dari hewan. Ketika menjangkiti virus itu kepada tubuh seseorang, maka antibodi kita terkadang tidak bisa mengenalinya sehingga kita akan terinfeksi. Untuk berkembang biak, virus juga melakukan daur hidup atau dalam siklus hidupnya, yakni ada dua cara. Tahapan yang pertama dari siklus hidup virus ini, dia akan masuk ke tubuh inangnya. Salah satu contohnya adalah masuk ke tubuh manusia. Di dalam sel manusia, dia akan menembus dan mereplika atau menggandakan tubuhnya. Ketika tubuhnya sudah digandakan, direplika dalam jumlah besar, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, dan seterusnya. Tahapan yang kedua adalah dia mulai keluar dari sel itu dan menghancurkan sel tersebut. Oleh karena itu, tubuh kita terinfeksi oleh virus, sel-selnya akan mati satu persatu karena dihancurkan oleh virus itu. Mengapa virus melakukan ini? Karena virus juga makhluk hidup. Dia ingin mempertahankan dirinya dengan melakukan yang namanya daur hidup. Tidak hanya virus saja yang melakukan daur hidupnya. Hewan-hewan yang banyak sel atau multiseluler itu semuanya juga akan melakukan yang namanya daur hidup, siklus hidup untuk mempertahankan keberadaan dirinya dengan cara berkembang biak dan melalui berbagai macam tahap fase. Kalau sel kalian nggak bisa melihat, tapi ketika kalian bisa melihat yang namanya ayam, kalian pasti pernah memperhatikan bagaimana ayam melakukan daur hidupnya dengan cara berkembang biak. Ayam dewasa, dia akan bertelur. Telurnya pecah menjadi ayam kecil. Ayam kecil kemudian tumbuh menjadi dewasa lagi. Kemudian setelah dewasa dia bertelur. Telurnya pecah menjadi anak ayam lagi. Terus demikian terus berputar. Itu namanya adalah siklus hidup atau daur hidup. Yang lain lagi yang bisa kita lihat, yakni kucing. Punya kucing toh di rumah toh? Yang suka kucing pasti punya di rumah. Kucing juga melakukan siklus hidupnya atau daur hidupnya untuk mempertahankan keberadaan dirinya. Tapi karena kucing itu adalah hewan vivipar, dia tidak bertelur, tapi dia akan melahirkan seekor anak kucing. Kucing dewasa mampu berkembang biak, tentu saja kucing betina. Dia akan melahirkan beberapa ekor anaknya, dan anaknya yang kecil tadi bentuknya hampir sama dengan induknya, cuma ukurannya yang berbeda. Kucing kecil ini nanti akan dewasa, dan dia juga akan berkembang biak lagi, menghasilkan kucing yang baru. Demikian seterusnya. Itu tadi adalah beberapa contoh
siklus hidup atau daur hidup hewan-hewan yang mudah kita lihat di sekitar kita. Masih banyak yang lain lagi, ada kambing, sapi, dan juga burung. Tapi pernah nggak kalian memperhatikan siklus hidup dari sebuah serangga, seekor serangga maksud pasang? Contohnya saja kupu-kupu. Pernah memperhatikan apa nggak kupu-kupu? Kupu-kupu itu melakukan siklus hidupnya tapi unik, ya. Kupu-kupu juga berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telurnya itu akan menetas menjadi seekor ulat. Tentu saja bentuk anaknya jauh berbeda dengan induknya. Bayangkan kupu-kupu, bayangkan ulat. Kayaknya menjijikkan ya kalau ulat ya. Terus kemudian ulat ini akan menggulung dirinya menjadi kepompong. Ketika sudah tiba masanya, kepompong ini akan pecah. Dan yang keluar adalah bukan ulat lagi, melainkan seekor kupu-kupu muda. Kupu-kupu muda ini kemudian terbang dan berkembang biak lagi, dia bertelur lagi. Dari telurnya menetas lagi dalam bentuk ulat. Ulat lalu menggulung dirinya jadi kepompong, kepompong pecah menjadi kupu-kupu lagi, seperti itu seterusnya. Ada lagi juga belalang. Nah, ini jenis serangga juga. Kupu-kupu, belalang itu jenis serangga. Kenapa ciri khasnya? Karena kakinya berjumlah 3 pasang. Kalau serangga jenis belalang ini, dia bentuk tubuh anaknya dengan induknya hampir sama, tapi ada perbedaannya. Belalang berkembang biak dengan cara bertelur. Telurnya akan menetas menjadi belalang muda. Bedanya warnanya tidak hijau, tapi warnanya agak kemuda-muda, keputih-putihan muda. Bedanya dengan serangga yang dewasa, dia tidak mempunyai sayap. Ketika sudah menginjak dewasa, belalang ini juga akan berkembang biak lagi, bertelur lagi, menghasilkan belalang muda dewasa lagi, bertelur lagi, menghasilkan belalang muda lagi, demikian seterusnya. Jadi anak-anak, dari obrolan kita tadi, virus tadi, yang melakukan siklus hidupnya dengan cara menginfeksi manusia, terus kita melihat hewan di sekitar kita, kucing, anjing, ayam, sapi, semua juga melakukan siklus hidupnya atau daur hidupnya. Terus kemudian kita sudah obrolkan tadi tentang perkembangbiakan atau siklus hidup dari kupu-kupu dan serangga yang lainnya. Ternyata semuanya melalui yang namanya siklus hidup atau daur hidup. Coba sekarang Pasam ajak kalian berpikir. Beda nggak sih daur hidup antara ayam dan kupu-kupu? Beda nggak sih daur hidup dari kucing dan belalang? Tentu saja berbeda. Karena kalau ayam tadi bentuk anaknya dengan induknya hampir sama. Kalau kupu-kupu tadi, bentuk anaknya itu berbeda jauh dari induknya. Anak kupu-kupu tadi yang menetas dari telurnya disebut dengan larva. Jadi, ada beberapa hewan yang melakukan siklus hidupnya biasa seperti ayam, seperti kucing, kambing, bebek. Ada juga hewan yang melakukan daur hidupnya unik, seperti kupu-kupu dan belalang tadi. Anak-anak, dari pembicaraan kita tadi, kalau kita bisa membuat jalur pemikirannya, ternyata daur hidup makhluk hidup itu dibagi menjadi 2. Yang bentuk anaknya sama dengan induknya, kita anggap itu sebagai makhluk hidup yang tidak bermetamorfosis. Sedangkan kupu-kupu dan serangga tadi, yang lainnya tadi, daur hidupnya mengalami yang namanya metamorfosis. Kenapa?
Yang bermetamorfosis ini, anak dengan induknya, bentuknya bisa sangat jauh berbeda. Nah, untuk yang bermetamorfosis ini juga dibagi lagi menjadi dua, yakni metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Sekali lagi, apa bedanya ya? Bisa kalian pikirkan? Iya, yang bermetamorfosis sempurna, bentuk anaknya dan induknya sangat jauh berbeda. Dia akan mengalami masa di mana masa itu adalah masa untuk merubah dirinya dari larva menjadi nimfa. Di tengahnya ya ini ada yang namanya masa kepompong atau pupa. Sedangkan yang bermetamorfosis tidak sempurna, dia tidak mengalami masa kepompong atau masa pupa. Bentuk anak dan induknya sedikit berbeda. Itulah bedanya antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, sekarang Pak Sam minta kalian untuk membuat sebuah mind map jalan berpikir yang sudah kita obrolkan tadi. Apa kalian siap? Nanti blanknya akan dikirimkan oleh Pak Sam. Ini materi hari ini dari pembicaraan virus hingga metamorfosis. Semoga anak-anak paham apa yang Pak Sam sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Tetap semangat, jaga kesehatan, berbanyaklah aktivitas yang positif di rumah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.